ini? Baik. Baik, sebelum kita masuk kita bersalaman dulu ya. Oke. Pagi-pagi ini semua sudah semangat ya. Semangat karena mau terima pelajaran. Kali pertemuan kita hari ini, sebelum kita belajar, kita berdoa. Kita sebagai umat yang percaya, yang beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Kita minta satu siswa untuk maju ke depan dan berdoa. Sikap berdoa. Kesehatan, hikmah, supaya setiap apa yang diberikannya oleh kami bisa berdialog. Apa daftar hadirnya sudah diisi? Sudah. Berarti semuanya hadir, posisinya ada di. Baik, sebelum kita menyanyikan satu lagu kebangsaan, ya, Ibu minta satu orang maju depan untuk pimpin kita. Lagu itu Garuda Pancasila. Silakan masuk. Ya, kesepakatan sebelum kita belajar. Yang pertama, tidak boleh makan dan minum saat belajar. Yang kedua apa lagi? Kalau keluar harus izin. Yang ketiga apa lagi? Tidak boleh tidur saat belajar. Apa lagi? Apa lagi? Tambah satu lagi, kelas. Apa lagi? Satu lagi, tambah satu lagi. Memberikan kesempatan kepada teman yang memberikan pendapat. Menghargai teman yang memberikan pendapat. Baik, jadi sudah ada berapa? Nah, ya, kita pegang itu semua. Nah, itu kita pegang supaya kita saat belajar kita sudah punya komitmen bahwa kita sudah sepakat 4 hal itu tidak kita lakukan saat pembelajaran. Baik, sebelum kita lanjut, anak-anak silakan rapikan bagian dulu. Lihat meja kursinya harus rapi, sisi duduknya harus sejajar. Mindfulness ya. Ya, jadi kita harus tarik nafas dulu supaya kita kasih semangat kembali, ya, supaya kita fokus saat belajar. Baik, perhatikan, silakan angkat tangannya, tarik nafas,
buat. Wah, bagaimana? Perasaannya bagaimana? Ya, sebelum kita belajar, Ibu ingin sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi pada saat kita belajar ini, kita harus mencapai tujuan yang Ibu sudah tuliskan di sini. Coba kamu perhatikan, baca sama-sama. Peserta didik dapat melakukan kritik atas perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Ya, kali ini kita belajar tentang pendidikan Pancasila, yang mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah kita akan melakukan kritik atau memberikan kritik terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Hari ini kita akan melanjutkan dengan akan perilaku atau perbuatan yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai itu artinya tidak pas, ya? Ya, tidak pas dengan nilai-nilai Pancasila. Coba anak-anak sebutkan salah satu contoh penerapan nilai Pancasila yang ada di sekolah ini. Ya, coba sebut satu. Nilai pertama, contohnya. Ya, nilai yang pertama. Coba hafal dulu sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai pertama, salah satu nilai saja, sebut satu. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Toleransi. Berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa. Baik. Nah, coba kalau nilai yang tidak sesuai, sebut satu saja. Tadi itu nilai yang sesuai. Coba sebut satu nilai yang tidak sesuai. Mengganggu teman yang terlibat. Kita tepuk tangan dulu. Oke, hebat. Ya, baik. Baik, jadi Ibu akan tampilkan dalam bentuk video. Ya, video ini tentang permainan. Jadi tema pembelajaran kita adalah permainan. Kita bermain sambil belajar. Ya, bisa paham? Bisa. Ya, baik anak-anak pernah bermain permainan yang dimana ada banyak orang. Contohnya seperti permainan apa? Jadi nanti Ibu merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu boba rudidor, yang dalam bahasa Indonesia artinya menembus tim. Permainan ini dimainkan oleh dua tim, yaitu tim penjaga dan tim penyerang. Setiap tim terdiri dari 3 sampai 5 orang. Timku hari ini beranggotakan 3 orang, yaitu aku, Bella, dan Alex. Untuk bermain, kita perlu menggambar area bermain dengan menggunakan kapur. Area bermain ini berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 6 kotak. Sekarang waktunya menentukan tim penjaga dan penyerang. Kami menentukannya dengan suit batu putih kertas. Batu menang melawan timku menjadi penyerang. Tim penjaga bertugas menjaga garis dan menghalangi tim penyerang untuk menuju garis akhir. Penjaga harus bergerak di dalam garis lintasan yang dijaganya dan tidak boleh melewati atau keluar dari garis tersebut. Menjaga garis dibagi ke dalam 2 tugas. Satu orang bertugas sebagai kapten yang menjaga garis dengan bergerak dari depan ke belakang sepanjang arena permainan. Sisa penjaga garis lainnya bertugas dengan bergerak ke kanan dan ke kiri garis lintasan jaga. Tugas tim penyerang adalah melewati penjaga tanpa tersentuh sampai ke garis akhir, kemudian kembali lagi ke garis awal. Apabila salah satu anggota tim penyerang bisa kembali ke garis awal tanpa tersentuh oleh tim penjaga, maka tim penyerang dikatakan menang.
Tim penyerang akan kalah apabila salah satu anggotanya tersentuh oleh penjaga atau kakinya keluar dari batas area permainan. Untuk bisa memenangkan permainan ini, kita harus lincah, bisa berkomunikasi, dan bekerja sama dengan baik. Selain itu, kita perlu logis dan kreatif dalam menyusun strategi untuk menghadapi tim lawan. Permainan ini juga membutuhkan kejujuran. Kita tidak boleh curang dan harus menerima siapapun yang menjadi pemenangnya. Permainan ini memiliki manfaat bagi perkembangan sosial, fisik, motorik, kecerdasan, dan kepribadian kita. Yuk ajak teman-teman kalian untuk bermain dua sodor. Videonya? Sudah. Video itu permainannya tentang apa? Sodor. Sodor. Atau biasa kita sebut sama sehari-hari bilang? Asing. Ya. Permainan itu anak-anak untuk bisa bermain bersama. Ya. Bekerja sama. Apalagi? Ya, saling membantu, tolong menolong, jawab, gotong royong. Baik, jadi dari permainan yang tadi itu sudah nampak nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau biasanya yang mengecewakan saat permainan itu contohnya seperti apa? Bermain curang. Siapa yang pernah bermain curang? Kalau saat bermain, di sini ada atau tidak? Jadi permainan bobak sodor atau galasing itu permainan yang di dalamnya nampak nilai-nilai Pancasila. Ada tanggung jawab, ada kejujuran, ada kerjasama, ada apa lagi? Kemandirian. Ya, jadi itu bukan hanya anak-anak disuruh tonton lalu selesai, tapi anak-anak harus pahami betul bahwa di dalam permainan itu ada nampak nilai-nilai Pancasila. Ya, nah kalau nilai-nilai Pancasila itu tentunya kita harus apa? Harus melestarikannya, menjunjung tinggi, melakukannya dalam hidup kita sehari-hari supaya dengan sendirinya kita menjadi siswa yang tanggung jawab, yang jujur, yang mandiri. Ya, baik. Sebelum kita lanjut, coba kamu berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, 1, 2. Ada yang tidak konsisten. Ya, baik. Kita ulang lagi. Nah sekarang perhatikan. Dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Ya, silakan duduk kembali. Bahan ajar bacaan kita bentuk dulu dalam dua kelompok. Ada kelompok visual, ada kelompok. Silakan. Coba gerak cepat. Yang visual satu kelompok, yang ini satu kelompok. Di bagian atas, lalu soalnya ada di sini. Silakan. Pilih dulu sekretarisnya siapa, dia yang tulis. Silakan waktunya berapa menit? Ya, 5 menit. Tulis nama kelompoknya. Di sini hari, tanggal. Ada jawabannya mulai di sini nomor 1. Silakan. Dekat lagi di sini, kerjasamanya harus ada ya. Ini tanggung jawab. Kamu dekat di sini. Yang lain kamu lihat bacanya dibaca.
Ida akan presentasi ya. Kita presentasi mulai dari kelompok kinestetik. Baik, silakan maju ke depan. Silakan presentasi. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, tuliskan nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada skala 1 sampai 5 dan contohnya dalam buku pelajaran. Jawaban kami sudah pertama, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang masih sempurna. Yang kedua, mengakui adanya harkat dan martabat manusia. Sila-sila di daerah beliau. Selanjutnya adalah menciptakan tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengakui Statik. Kamu hebat, kamu bisa, kamu keren. Yes, yes, yes. Silakan presentasi. Baik teman-teman, akan berbicara hasil eksam kami. Soal yang pertama, tuliskan nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada nilai 1 sampai 5 dalam contoh kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang pertama, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati dan mentoleransi. Yang kedua, mengakui adanya harkat dan martabat manusia, mengakui keberadaan menjunjung tinggi kemanusiaan dengan rasa dan bijaksana. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengakui kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Yang kelima, menghormati bangsa orang lain. Baik, kelompok visual, kamu hebat, kamu bisa, kamu keren. Yes, yes, yes. Silakan kembali. Baik, 10 ke Ibu. Dikasih penilaian. Baik, jadi anak-anak, tadi kita sudah masuk di diskusi sampai ke presentasi. Ya, jadi anak-anak sudah bisa menjawab sesuai dengan apa yang Ibu sudah kasih soalnya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Ya, jadi dia menjadi dasar seperti contohnya sebuah bangunan rumah. Kalau tidak ada fondasinya, apakah bangunan rumah itu kuat atau tidak? Tidak. Maka dengan sendiri harus ada dasarnya supaya negara kita ini kuat. Yang mana harus berdiri di atas nilai-nilai Pancasila. Sudah diajarkan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, lalu yang kedua contohnya nilai kemanusiaan, mengakui adanya harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang ketiga contohnya ya menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ya, kenapa kita harus cinta tanah air ini? Karena tanah air Indonesia ini didapat dengan berbagai macam perjuangan. Kamu sudah belajar bagaimana tokoh-tokoh pejuang itu berjuang untuk sampai Indonesia merdeka, sampai merumuskan dasar negara Indonesia. Masih ingat siapa 3 tokoh perumus dasar negara? Itu yang mereka
kasih pendapatnya. Ya, Soekarno, Dr. Anus Muhammad Hatta dan ya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Masing-masing memberikan ide dan gagasan. Ada peri kemanusiaan, peri kerakyatan dan sebagainya. Baik, jadi anak-anak hari ini kita sudah belajar tentang melakukan kritik atas perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Ya, jadi kalau sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, maka itu dibuang, tidak usah diterapkan dalam hidup sehari-hari. Tetapi kalau anak-anak contohnya saling menghormati, saling menghargai, toleransi antara beragama, itu harus dijunjung tinggi. Ya, karena itu yang menyatukan kita bersatu. Ya, baik. Jadi itu beberapa hal yang ibu sudah sampaikan menyangkut dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi paham betul bagaimana saya sudah tahu betul nilai-nilai Pancasila itu yang seperti apa saya penerapannya seperti apa. Setelah saya tahu apa yang akan saya terapkan dalam hidup sehari-hari. Baik, bisa paham? Bisa. Baik, jadi anak-anak sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu ingin sampaikan bahwa pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar lagi dengan materi yang masih pada nilai-nilai Pancasila, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, jadi itu pertemuan kita yang akan datang. Nah, sebelum kita mengakhiri, coba semua maju ke depan dulu. Di depan kita gerak sedikit baru kita berdoa ya. Ya, sekarang semua sini kau para guru foto. Sini di bagian sini. Mari.
kita menutup pertemuan kita akan berdoa bersama. Dan doa ini minta satu siswa untuk maju ke depan dan berdoa.